Bapak Ibu selamat pagi, senang kita boleh kembali bertemu sekalipun hanya melalui video. Bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan, memasuki hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan khususkan, yang Tuhan kuduskan buat kita. Saya berharap sekalipun kita sudah hampir 1 bulan tidak bertatap muka, keadaan Bapak Ibu sekalian, keadaan jemaat sekalian tetap diberkati Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap sehat-sehat. Ya. Kita hari ini akan sama-sama belajar satu tema, diciptakan untuk suatu misi. Saya berharap melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh belajar untuk tahu identitas diri kita, belajar melakukan apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi jati diri kita yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita belajar firman, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini sekalipun kami beribadah di rumah atau dimanapun kami melihat video ini, kami boleh bersekutu. Sebab gereja bukan berbicara soal gedung, gereja berbicara soal orang-orang percaya yang berkumpul, yang beribadah kepada Tuhan. Tentu kami memiliki sebuah kerinduan kalau boleh biarlah COVID-19 ini atau virus corona ini boleh cepat berlalu, agar kami boleh bersekutu, beribadah bersama di dalam gedung gereja. Tapi sekalipun demikian, kami tetap bersyukur kami boleh bersekutu, boleh beribadah di dalam keadaan seperti ini. Itu bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena ada anugerah Tuhan sehingga boleh beribadah. Kami akan belajar firman. Tolong kami Bapa, berbicara kepada kami secara pribadi. Biarlah melalui firman-Mu kami belajar menyadari jati diri kami, menyadari panggilan kami, menyadari bahwasanya kami diciptakan untuk sebuah misi, untuk satu misi yang Tuhan telah tetapkan, yaitu menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan, sebab kami adalah garam, kami adalah terang. Itulah jati diri kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami belajar, mengaplikasikan, menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita diciptakan untuk suatu misi. Saya rindu kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Jikalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan buat kita sekalian dalam bahasa Indonesia ya. Garam dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, dunia sejak akhir 2019 sampai April 2020 ini sudah digemparkan oleh satu virus kecil yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Berawal mula dari daerah Wuhan, China, akhirnya menyebar sampai ke 210 negara. Dan seperti yang kita ketahui melalui situs dari website corona yang resmi, negara Amerika Serikat menjadi korban yang paling tinggi jumlah kasusnya. Kita juga tahu bahwa dampak dari corona ini banyak mengambil korban, baik jiwa maupun harta benda. Tidak heran hampir semua tenaga medis,
hampir semua ahli virus di dunia berlomba-lomba, bekerja keras, berupaya untuk menemukan obat dari pandemi ini. Sampai hari ini sebenarnya belum ada satupun obat yang benar-benar resmi atau benar-benar bisa menyembuhkan pasien corona. Walaupun demikian, kita bersyukur setidak-tidaknya WHO sudah mengizinkan, sudah menyetujui ada 2 jenis obat yang disebut dengan Avigan dan Chloroquine yang boleh digunakan untuk mencoba mengobati pasien-pasien yang terjangkit virus corona. Misi WHO dan tim medis saat ini adalah segera menemukan obat yang benar-benar bisa mengatasi virus ini dengan tuntas. Misi dunia saat ini adalah sama-sama memerangi penyebaran corona. Misi semua negara adalah memulihkan dampak yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh penyebaran virus ini, baik negara secara komunal maupun pribadi-pribadi secara personal, bermisi, berkontribusi untuk menemukan solusi yang terbaik menghadapi virus corona ini. Misi melahirkan kontribusi yang berguna untuk kesejahteraan dan keselamatan orang banyak. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita diciptakan untuk sebuah misi. Kita diciptakan untuk menghadirkan gambar dan rupa Allah, menghadirkan teladan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika gambar dan rupa Allah itu rusak oleh dosa, Allah memulihkan kita dengan dirinya melalui karya salib. Allah menebus manusia dari iblis dan mendamaikan kita dengan dirinya supaya kita mengasihi dia, menjadi anggota keluarganya, menjadi serupa dengan dia, melayani dia, dan memberitahu orang lain tentang dia. Begitu kita menjadi miliknya, ia akan memakai kita untuk menjangkau orang lain. Inilah misi Allah kepada kita. Bapak Ibu, bermisi berarti mengutus. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 21b, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah pembawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia. Melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Kristus memanggil dan mengutus kita untuk kembali kepada identitas kita yang khusus. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi garam dan terang, karena kata adalah merujuk kepada keadaan ataupun identitas jati diri kita. Kitalah terang dan garam itu. Bapak Ibu, persoalan di dunia bukan terjadi karena tidak ada garam atau tidak ada terang, tetapi yang menjadi persoalan adalah garam itu telah menjadi tawar dan terang itu telah ditutupi oleh gantang. Itulah sebabnya Allah memanggil kita, mengutus kita kepada dunia. Inilah sebabnya Allah memakai kita, melibatkan kita untuk masuk di dalam rencananya. Bapak Ibu, menarik sekali Bapak ketika penulis Injil Matius menuliskan bagian ini sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Dengan kata lain, situasi yang sedang dipikirkan bukanlah situasi yang menyenangkan dan mudah. Ada resiko yang menanti kita sebagai garam dan terang. Teks ini sekaligus diletakkan sebelum Tuhan Yesus menuntut
agar kesalehan kita melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap hukum Taurat. Posisi semacam ini menyiratkan bahwa kehidupan kita akan selalu dipantau oleh orang lain dan akan dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menyamai, melainkan melebihi mereka dalam keadaan apapun. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Jika di tengah-tengah situasi yang aman, yang nyaman, yang baik-baik saja, orang-orang Kristen seringkali gagal menjalankan, memainkan perannya sebagai garam dan terang. Bagaimana jika kita dituntut untuk menunjukkan itu di tengah-tengah dunia, ketika dalam keadaan penganiayaan, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan penuh dengan tekanan? Mampukah kita menyatakan, memberikan teladan bahwasanya kita adalah garam dan terang bagi dunia? Mampukah kita menyatakan peta dan teladan Allah ini di tengah-tengah kehidupan dunia? Bapak Ibu, saat Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia," bagi pendengar dan pembaca pada masa itu, hal ini sangatlah familiar. Sesuai dengan konteks budaya kuno pada masa itu, orang-orang Yahudi menggunakan garam untuk dua keperluan, yaitu untuk mengawetkan makanan dan memberi rasa pada makanan. Garam pada zaman itu biasanya diambil dari laut mati. Garam itu bercampur dengan batu, mineral, dan residu lainnya. Semakin sering dicelupkan dalam masakan, garam itu semakin berkurang. Garam yang sudah kehilangan rasa asinnya jelas tidak ada lagi gunanya untuk dicelupkan ke dalam masakan. Jika tetap dicelupkan ke dalam masakan, orang akan menganggap itu sebagai sebuah kebodohan, sebab yang tersisa hanyalah batu dan residu lainnya. Tentu berbeda dengan garam kita pada masa kini. Kalau kita suruh ke masakan, langsung larut semuanya tanpa ada sisa. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini semakin lama tidaklah semakin membaik. Keadaan dunia mendekati kebusukan dan ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela. Agama jadi kedok untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya adalah dosa. Di tengah situasi semacam inilah kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Yesus memanggil kita yang adalah garam dunia. Kita tidak dituntut untuk menjadi asin. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Sebagai garam, kita sudah asin. Identitas kita di dalam Kristus adalah sumber rasa asin kita. Kita hanya perlu berbagi rasa asin kepada orang lain, sekaligus menjaga diri agar tetap asin. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Kita memberi rasa enak pada dunia ini melalui kesalehan hidup kita yang sudah ditransformasi oleh kuasa Injil Kristus Tuhan. Jikalau kita tidak menjalankan peran kita, gagal sebagai garam dunia, maka kita menjadi tawar, tidak lagi berguna. Bukan hanya tidak berguna, melainkan juga diremehkan oleh orang lain. Bukan hanya kita diremehkan, celakanya Tuhan dipermalukan. Ini terjadi karena kita sendiri telah membuat diri kita terlihat bodoh. Bapak Ibu, inikah yang Tuhan mau dari kita? Identitas orang percaya bukan sekedar garam, tetapi
Ia juga adalah terang dunia. Mungkin ini sedikit membingungkan kita, sebab ketika kita membaca kitab Injil Yohanes, jelas kita dapati dikatakan Yesus adalah terang dunia. Terang dunia adalah Yesus sendiri, bukan para pengikutnya. Sebenarnya adalah sebuah metafora yang biasa digunakan, tetapi dengan maksud yang berbeda-beda. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui di Alkitab dikatakan iblis digambarkan atau dimetaforakan seperti singa yang mengaum-ngaum kelaparan, seperti hendak memangsa orang-orang percaya. Tetapi Alkitab juga menggunakan metafora yang sama untuk Yesus. Alkitab mengatakan Yesus adalah singa dari Yehuda. Sekalipun sama-sama menggunakan metafora singa, tetapi tentu maknanya berbeda. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Paulus dalam surah Efesus mengatakan bahwa kita adalah terang di dalam Tuhan. Kristus adalah sumber terang itu sendiri, dan kita adalah terang yang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang menuju kepada terang yang sesungguhnya yang lebih besar, yaitu Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanyalah pelita yang sifatnya sementara, yang mengarahkan orang kepada Kristus sebagai terang yang sesungguhnya. Sebagai terang dunia, kita dipanggil untuk memainkan peranan kita di tengah-tengah gelapnya dunia. Bapak Ibu, pada zaman dahulu banyak orang yang takut atau benci terhadap kegelapan. Bukanlah sebuah kebetulan kalau banyak bangsa pada masa itu menyembah kepada dewa matahari. Kegelapan memang terkesan menakutkan oleh banyak orang, apalagi pada orang pada masa itu. Orang membutuhkan pelita di rumah maupun di dalam perjalanan. Di tengah situasi seperti inilah keadaan terang atau pelita sangat diperlukan. Tidak ada orang yang tidak memerlukan pelita untuk penerangan. Matius menggambarkan orang percaya sebagai sebuah kota yang ada di atas bukit yang dipenuhi oleh pelita pada malam hari. Dengan posisi seperti inilah tidak mungkin kota tersebut tidak kelihatan oleh yang lain ketika pelita itu terang. Hanyalah sebuah kebodohan apabila seseorang menyalakan pelita tetapi menutupi pelita tersebut dengan gantang dengan tujuan agar kota tidak kelihatan. Gantang adalah sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian. Satu gantang rata-rata setara dengan 8,75 liter. Bisakah Bapak Ibu membayangkan jika pelita itu ditutup dengan sebuah gantang? Yang terjadi adalah sinar dari pelita tersebut tidak kelihatan, tertutupi, dan rumah yang seharusnya terang malah menjadi gelap gulita. Jika tiap rumah seperti ini, sudah tentu kota yang di atas bukit tidak akan terlihat. Metafora inilah yang digunakan oleh Matius ketika dia hendak memberitahukan kepada pembacanya bahwa hanyalah kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang di dalam kehidupan kita. Sama seperti garam yang telah menjadi tawar karena kebodohan, demikian pula kita telah bertindak bodoh apabila kita sengaja menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, identitas kita adalah garam dan terang dunia. Panggilan ini ditutup dengan sebuah perintah, dengan sebuah konklusi. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maksud dari perintah ini adalah bukan untuk memamerkan kebaikan yang kita perbuat, juga bukan untuk pencitraan, tetapi sebagai wujud nyata dari jati diri kita yang adalah terang itu sendiri. Garam berperan memberi rasa asin, terang berperan untuk menghilangkan gelapnya malam. Tidak ada peran lain selain daripada hal tersebut. Itulah panggilan orang percaya sesuai dengan identitas diri kita yang adalah garam dan terang bagi dunia. Bapak Ibu, selain itu Matius sengaja menuliskan bagian ini juga untuk dikontraskan dengan tindakan orang-orang Farisi dan segala upaya keagamaan yang mereka lakukan. Kalau kita membaca dalam pasal 6 ayat 1, ayat 5, ayat 6, kita menemukan bahwa orang-orang Farisi, mereka berusaha mempertontonkan kesalehan di depan banyak orang. Mereka memberikan sedekah, mereka berdoa, mereka berpuasa. Tindakan-tindakan agama tersebut mereka lakukan merupakan sebuah pencitraan diri, penuh dengan kemunafikan dan bertujuan antroposentris, yaitu untuk mendapatkan pujian dari orang banyak kepada mereka. Sedangkan perintah Tuhan di dalam ayat 16b sangatlah teosentris, yaitu untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat menentang tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tujuan akhir haruslah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri. Landasan kita melakukan kebaikan adalah bukan karena ingin mendapatkan berkat, bukan karena ingin mendapatkan nama baik, bukan karena ingin mendapatkan perlindungan. Bapak Ibu, kalaupun kita diberkati, kalaupun kita mendapatkan nama baik, itu bonus, bukan sebuah keharusan dari Tuhan. Kebaikan Kristiani tidak berhenti pada orang Kristen itu sendiri. Kita hanyalah alat, kita hanyalah sarana dari kita kepada orang lain untuk Allah. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam pikiran dan tindakan kita. Bapak Ibu, bisakah Bapak membayangkan seandainya orang-orang di dunia membutuhkan garam dan pelita dari kita, orang percaya? Dunia seharusnya tertarik dengan kekristenan. Pengaruh kita dalam dunia seharusnya jauh lebih luas daripada hari ini. Nilai-nilai Kristiani yang berlandaskan kepada kasih Kristus, Injil Tuhan, seharusnya menjadi daya tarik bagi dunia untuk mengenal, menerima Kristus, mengikut Tuhan. Hanya karena kebodohan dari kitalah yang bisa mentawarkan garam dan meredupkan terang Kristus akan dunia ini. Bapak Ibu, identitas atau jati diri kita adalah garam dan terang dunia. Di saat keadaan seperti sekarang ini, ekonomi lesu, ada yang gajinya terpotong, harga-harga barang kebutuhan pada naik, daya beli rendah, bahkan ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Peran apakah yang bisa kita ambil? Pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini adalah pergumulan yang dialami oleh semua orang, baik pengusaha maupun pekerja, baik orang-orang yang ekonominya baik maupun orang-orang yang ekonominya tidak baik, baik orang kaya maupun orang miskin. Setiap orang, setiap pribadi
menghadapi dan merasakan tantangan yang sama. Walaupun demikian, perbuatan apakah, perbuatan baik apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan ketika kita menyadari identitas kita adalah garam dan terang? Bapak Ibu, saya teringat apa yang Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 35-36. Ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Bukankah Tuhan sedang berkata kepada kita, apa yang sedang kita perbuat kepada orang lain, kepada sesama kita, itu sama seperti kita sedang berbuat kepada Allah. Itulah sebabnya bagi saya, motivasi kita berbuat baik adalah karena kita tahu identitas kita. Kita adalah terang dan garam bagi dunia. Ketika kita memberikan sebuah bantuan kecil bagi orang-orang yang ekonominya lebih susah, itu adalah salah satu contoh peran yang bisa kita ambil. Mungkin ada di antara kita berpikir, contoh, aduh itu kan kecil, gak seberapa. Bapak Ibu, kecil bagi kita belum tentu kecil bagi mereka. Atau mungkin juga kita berpikir, contoh, sudah ada orang lain yang melakukan. Bapak Ibu, benar, mungkin sudah ada orang lain yang melakukan, tetapi itu mereka, bukan kita. Atau kita juga berpikir, hanya nominalnya kecil, tidak berpengaruh apa-apa. Bagaimana mungkin hanya dengan sebuah bantuan kecil yang ala kadarnya itu bisa membuat orang itu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jujur saya tidak berani membatasi karya dan kerja Allah di dalam kehidupan kita, di dalam bentuk bantuan ataupun kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita berpikir seperti ini, kita sedang membatasi Allah. Bapak Ibu, perbuatan baik harus kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini, sebab kita adalah garam dan terang itu. Apalagi, ingat di bagian sebelum saya pernah mengatakan, Kristus menuntut kita lebih daripada orang-orang di luar sana. Ketika orang-orang di luar sana bisa memberikan yang lebih memberikan dampak bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar, seharusnya kita sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, harusnya lebih lagi daripada mereka. Bukankah ini yang dituntut Kristus bagi kita sebagai gerejanya? Bapak Ibu, kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi itu adalah menghadirkan, menyaksikan, menyatakan kasih dan kemuliaan Allah bagi dunia. Misi Allah ini harus kita wujudkan, sebab identitas kita adalah garam dan terang bagi dunia. Jati diri kita adalah terang dan garam dunia. Kita adalah alat untuk kemuliaan Allah. Ketika identitas kita ini kita nyatakan melalui perbuatan baik kita, Bapak Ibu jangan lupa, Bapa yang ada di surga juga akan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa, walaupun Bapa berada di surga.
Tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan dan kasih kita kepada dunia. Jangan lupakan apa yang menjadi nasihat Rasul Petrus. Dia berkata, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Jikalau orang di luar sana bisa berbuat lebih lagi, seharusnya saya dan Anda yang adalah garam dan terang dunia bisa berbuat lebih lagi. Bukan untuk pencitraan diri, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami pada hari ini diingatkan kami adalah garam dan terang dunia. Tuhan bukan meminta kami menjadi garam atau menjadi terang, sebab identitas kami adalah garam dan terang dunia. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini, menghidupi identitas kami, sehingga melalui perbuatan baik kami, melalui karya kami, melalui tindakan kami, Kristus dipermuliakan, Kristus ditinggikan. Jangan biarkan kami berpikir seperti orang-orang di luar sana yang berkata, sudah ada yang membantu, sudah ada yang menolong, bantuan kami kecil. Kami tidak berani membatasi karya Allah. Kami tidak berani membatasi bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Bapa. Kalau kami sadar ketika orang-orang di luar sana bisa berbuat lebih daripada kami, seharusnya kami harus lebih lagi, dengan tujuan, dengan motivasi, bukan untuk pencitraan diri, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk menyaksikan siapa Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Pemelihara, Pencipta kehidupan kami. Kami rindu Tuhan yang boleh menolong kami, berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi, agar kami boleh melakukan peranan kami sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami tahu kami juga mengalami pergumulan yang sama, tetapi ketika kami melihat Tuhan sebagai pemelihara kehidupan kami, tentunya kami bisa memberikan dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini untuk hormat kepada nama Tuhan. Sekali Bapak, tolong kami, mampukan kami boleh menjadi belang firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah Tuhan memampukan kami menjadi seorang murid yang melakukan firman. Ibu, terima kasih Tuhan Yesus.